Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Amira dari kelas 5E dengan NIM K7121073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang penggunaan alat peraga papan jurang. Teman-teman tahu nggak sih apa itu alat peraga papan jurang? Jadi, papan jurang adalah singkatan dari papan penjumlahan dan pengurangan. Materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini merupakan materi yang ada pada kelas 2 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajaran dari pembuatan alat peraga papan jurang atau papan penjumlahan dan pengurangan ini, tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bernilai ratusan, puluhan, dan satuan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan yang bernilai ratusan, puluhan, dan satuan. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengetahui hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan yang bernilai ratusan, puluhan, dan satuan dengan tepat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang nilainya bulat dan bukan pecahan, dan biasanya terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu penjumlahan dan pengurangan? Jadi, penjumlahan adalah operasi matematika yang menjumlahkan satu angka dengan angka lain sehingga menghasilkan suatu hasil tertentu. Sedangkan pengurangan bilangan bulat merupakan proses menemukan perbedaan antara dua bilangan bulat. Nah, bagaimana sih cara penggunaan papan jurang atau papan penjumlahan dan pengurangan? Sebelum kita mengetahui itu semua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada elemen-elemen apa saja yang terdapat pada papan jurang ini. Yang pertama, di sini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini juga ada papan tulis untuk kita menuliskan soalnya nanti. Nah, di sini ada stick-stick es krim yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kantong-kantong dari ratusan, puluhan, dan satuan. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai soal yang nanti akan kita tuliskan pada papan tulis di sini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Sebelum itu, kita ambil terlebih dahulu soal yang ada pada kantong soal. Soal yang pertama yaitu 137 ditambah 32. Nah, sekarang kita tuliskan soalnya pada papan tulis yang sudah tersedia. Soalnya yaitu 137 ditambah 32. Nah, berapakah hasilnya? Nah, dari sini kita akan menempatkan stick-stick ini pada kantong yang bertuliskan ratusan, puluhan, dan satuan. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu yang manakah ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk ratusan sudah pasti terletak pada bagian pertama. Sekarang kalian lihat, untuk ratusan merupakan angka 1. Sekarang kita masukkan satu stick ke dalam bagian ratusan. Ratusan kita tambahkan satu stick. Selanjutnya pada bagian puluhan terdapat angka 3, yang berarti 30. Nah, kita tambahkan 3, kita tambahkan 3 stick. 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya pada bagian satuan terdapat angka 7. Dan berarti kita akan memasukkan 7 buah stick ke dalam kantong satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stick. Langsung kita masukkan ke dalam kantong satuan. Nah, untuk bagian bawahnya kita menambah dengan angka 32. Untuk 32 ini berarti tidak ada bagian ratusannya. Berarti cuma ada puluhan dan satuan. Untuk puluhannya terdapat angka 3. Berarti kita masukkan 3 stick. 1, 2, 3 ke bagian puluhan. Selanjutnya untuk satuan ada angka 2. Kita masukkan 2 stick ke kantong satuan. Nah,
Sekarang, untuk mengetahui berapa sih hasil 137 ditambah 32, caranya sangat mudah, yaitu dengan menghitung yang atas dengan yang bawah. Kita menghitung dari bagian paling belakang. Berarti kita menghitung bagian dari satuan. Untuk satuannya, kita jumlahkan yang atas dengan yang bawah. Tadi di atas ada 7 dan yang di bawah ada 2. Berarti jumlah sticknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pada bagian satuan terdapat 9 stick. Nah, di sini terdapat 9 stick pada bagian satuan. Dan selanjutnya pada bagian puluhan, caranya sama, yaitu kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pada bagian puluhan ada 6 stick. 6 stick. Dan pada bagian ratusan, karena di bawahnya adalah 0, berarti tetap menjadi 1. Nah, tadi pada bagian ratusan ada 1 stick, berarti 1. Pada bagian puluhan terdapat 6 stick, berarti 6. Dan pada bagian satuan terdapat 9 stick. Nah, jadi hasil dari soal 137 ditambah 32 yaitu 169. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan papan jurang untuk penjumlahan. Sekarang, saya akan mencontohkan kembali untuk penggunaan papan jurang bagian pengurangan. Seperti tadi, kita ambil salah satu soal yang terdapat pada kantong soal. Nah, di sini kita mendapatkan soal 344 dikurang 221. Sekarang, kita tuliskan dulu soalnya di papan tulis. 344 dikurang 221. Berapakah hasilnya? Seperti tadi, kita tambahkan stick-stick es krim ke dalam bagian kantong yang berisi ratusan, puluhan, dan satuan. Pada bagian pertama ada ratusan, yaitu 3 stick. Jadi kita masukkan 3 stick ke bagian ratusan. Selanjutnya, untuk puluhan ada 4 atau 40. Berarti kita masukkan 4 stick es krim ke bagian puluhan. 4. Selanjutnya pada bagian satuan juga 4 stick es krim. Sekarang kita masukkan 4 stick es krim ke bagian satuan. 3, 4. Nah, di bawahnya dikurangi dengan 221. Setelah kita memasukkan angka 344 pada kantong ratusan, puluhan, dan satuan, di sini kita akan mengurangi dengan 221. Nah, bagaimanakah cara kita menguranginya? Yaitu dengan mengambil bagian atas dengan dikurangi angka yang bawah. Untuk angka satuan 4 dikurangi 1, berarti kita ambil 1 stick es krim. Kita ambil dan kita taruh lagi ke tempat stick. Berarti sisanya adalah 3. Jadi untuk satuan sisa 3. Untuk puluhan 4 dikurangi 2, berarti tinggal 2 stick es krim. Kita masukkan pada bagian hasil, berarti puluhannya tinggal 2. Dan untuk ratusan juga dikurangi 2. 3 dikurangi 2. Jadi kita ambil stick es krimnya 2. Berarti menjadi sisa 1 stick es krim. Nah, di sini sudah dapat hasilnya. Untuk 4 dikurang 1, hasilnya adalah 3. Sekarang kita tulis 3. Untuk 4 dikurang 2, hasilnya tinggal 2 stick es krim. Kita tulis 2. Dan untuk ratusan, 3 dikurang 2 hasilnya adalah
123. Berarti hasil dari 344 dikurang 221 adalah 123. Kita akan menjelaskan satu lagi contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan dalam contoh bentuk soal cerita. Nah, kita ambil dulu soalnya di kantong soal. Di sini saya mendapatkan soal. Debbie membeli telur 37 butir. Kita tulis 37. Kemudian ibu membeli lagi 12 butir. Nah, kalau membeli lagi berarti ditambah apa dikurang ya? Ya, betul sekali, ditambah. Berarti kita tambahkan dengan 12. Berapakah hasilnya? 37 ditambah 12. Ini kita tinggal menambahkan seperti tadi. Karena ini cuma 2 angka, berarti ini merupakan puluhan dan satuan. Untuk 7 berarti merupakan satuan. Satuan ada 7, kita tambahkan 7 ke kantong satuan. Selanjutnya kita tambahkan 3 ke kantong puluhan. Nah, di sini. Terus ditambah dengan 2 pada satuan dan ditambahkan 1 pada puluhan. Nah, seperti tadi, cara menjumlahkannya sama, yaitu kita gabungkan yang atas dengan yang bawah. Kita hitung ada berapa totalnya, menjadi 9. Satuannya berarti 9. Dan puluhannya menjadi 1, 2, 3, 4. Itu menjadi 4. Nah, jadi total dari 7 ditambah 2 yaitu 9. Dan 3 ditambah 1 yaitu 4. Menjadikan 37 ditambah 12 menghasilkan 49. Jadi dari pembuatan alat peraga ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bisa lebih mudah dipelajari dengan penggunaan media pembelajaran atau alat peraga papan jurang, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Dengan alat peraga ini, peserta didik bisa lebih memahami tentang materi penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, papan jurang ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk para guru sehingga pembelajarannya menjadi lebih menarik dan efektif. Sekian video pembelajaran tentang penggunaan alat peraga papan jurang, penjumlahan, dan pengurangan dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Semoga alat ini dan video saya ini bisa membantu teman-teman semua dan para guru dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan untuk kelas 2. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.